Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran, Ibu sudah mengirimkan link Google Form untuk absensi di WA Group. Nah, silahkan Ananda isi semuanya absensi untuk belajar kita hari ini. Siapa yang sudah ngisi absensi? Ya, udah semuanya ya mengisi absen ya. Oke. Udah, Bu. Oke, nah sebelum dimulai pelajaran, lebih kan Aziz pimpin doa. Semuanya bersiap, berdoa mulai. Rahli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yasfaul qawli rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, nantinya diharapkan setelah belajar, Ananda semua peserta didik Ibu itu mampu mengidentifikasikan berbagai permasalahan sosial diakibatkan dari globalisasi dengan baik dan benar, serta melalui diskusi nanti diharapkan peserta didik atau Ananda semuanya mampu menganalisis berbagai permasalahan sosial yang dihadapi yang ditimbulkan akibat globalisasi. Nah, sebelum masuk pembelajaran yang baru, Ibu mau tanya dulu, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Permasalahan globalisasi, Bu. Apa itu globalisasi? Miranda, apa itu globalisasi? Globalisasi, Bu. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang, Bu. Oke, apa saja faktor yang mempengaruhi globalisasi itu? Seperti perkembangan teknologi, Bu, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan. Apalagi? Siapa tadi yang mau bicara? Miranda? Telekomunikasi, Bu. Telekomunikasi. Apalagi Miranda, tambahannya Miranda? Budaya, Bu. Dan budaya, iya. Semuanya berpengaruh terhadap perkembangan yang ada. Baik. Nah, adapun metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah discovery learning dengan model diskusi kelompok. Nah, diskusi nanti kelompoknya sudah Ibu bagi di WA grup masing-masing. Siapa-siapa saja namanya, kelompoknya apa siapa saja, itu sudah bisa kalian lihat di grup WA masing-masing. Nah, sebelum Ibu menampilkan slide PowerPoint, Ibu mau bertanya, apa permasalahan yang dihadapi di Indonesia saat sekarang ini? Seperti krisis ekonomi, faktor ekonomi, Bu. Seperti krisis ekonomi. Permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi, apalagi? Masalah sosial. Bencana alam, Bu. Masalah sosial, bencana alam, ya banyak terjadi sekarang bencana alam. Hujan sedikit sudah banjir di berbagai daerah. Nah, coba Ananda perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu permasalahan sosial akibat globalisasi. Nah, ini tujuan yang akan kita harapkan seperti yang sudah Ibu jelaskan pada awal pembelajaran tadi. Nah, ini gambar pertama. Perhatikan, gambar apa ini? Orang belanja. Orang shopping. Orang shopping, orang belanja. Gambar ini mencerminkan tentang orang yang belanja. Belanjanya banyak atau sedikit? Banyak. Belanja itu kebutuhan, Bu. Belanja itu kebutuhan. Bukan kebutuhan tapi keinginan. Bukan kebutuhan tapi keinginan. Nah, berbelanja itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Nah, yang disampaikan oleh Aziz tadi namanya konsumerisme. Kenapa konsumerisme? Apa itu konsumerisme?
Konsumerisme itu perilaku yang menunjukkan pola konsumtif, membeli barang dengan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Nah, perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang westernisasi, western, kebarat-baratan. Nah, pengaruh western ini di mana dituntut bahwasanya kita membeli sesuatu bukan karena kita butuh, tetapi karena keinginan. Karena keinginan, kalau keinginan otomatis gaya hidup yang berfoya-foya. Karena tidak sesuai kebutuhan kita. Seharusnya kita berbelanja sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau dasar pengeluaran daripada pendapatan. Karena apa? Karena kita berbelanja tidak berdasarkan apa yang kita butuhkan, tetapi berdasarkan apa yang kita inginkan. Itu namanya pola konsumerisme. Bagus, Aziz. Oke, gambar selanjutnya, perhatikan. Nah, gambar apa ini? Gambar anak kecil bermain. Bermain. Ini yang sebelah kiri ya, dari HP kalian. Dari zaman jadul, Bu. Sebelah kiri yang bermain. Sampai zaman modern. Dari zaman jadul sampai zaman modern. Nah, kalian merasakan tidak orang yang lahir tahun 2000-an itu tidak merasakan gambar yang di sebelah kiri ibu ini? Tidak merasakan? Pernah nggak kalian main seperti ini? Pernah? Ada yang Pernah, Bu. Pernah, Bu. Tapi hampir habis, Bu. Nah, pernah Bu, tapi sekarang hampir habis karena tidak dimainkan lagi. Karena apa? Orang sudah beralih ke gambar yang sebelah kanan. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini, di sana mereka anak-anak mereka bermain itu ada interaksi di dalamnya. Berbaur satu sama lain. Nah, tetapi di gambar yang sebelah kanan itu sekarang duduk berkumpul. Nah, namanya berkumpul, tetapi yang berkumpul itu apa? Gadget. Ini yang berkumpul, bukan orangnya yang berkumpul. Iya atau iya? Iya. Nah, ketahuan. Iya. Karena Berarti itu termasuk permasalahan globalisasi, nah, Bu? iya, termasuk dia permasalahan globalisasi. Pengaruh apa? Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu dia. Selanjutnya gambar. Nah, ini dia. Siapa tahu gambar apa ini? Gambar orang demo. Gambar putih, Bu. Gambar orang demo. Oke. Apa yang didemokan? Dari gambar apa yang didemokan? Ya. PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport Indonesia. Siapa tahu PT Freeport Indonesia itu di mana? Papua. Di Papua, Indonesia bagian timur. Oke. Nah, siapa pemilik PT Freeport ini? Atau siapa yang mendirikan? Amerika. Oke, Amerika. Nah, apa yang jadi permasalahannya sehingga rakyat Papua melakukan demo suruh menutup PT Freeport ini? Permasalahan sosial dari globalisasi ini, contoh nyatanya ini, kasus PT Freeport di Indonesia, bahwa itu salah satunya yang didemo. Kenapa? Seharusnya mendirikan sebuah perusahaan di sebuah daerah, otomatis yang diambil kan penduduk setempat. Nah, tetapi ini tidak. PT Freeport ini. Nah, ini dia. Neokolonialisme itu berasal dari kata kolonial yang artinya tanah pemukiman atau jajahan, dan neo artinya baru. Nah, jadi secara harfiah, secara kosakatanya, neokolonialisme itu disebut juga penjajahan gaya baru. Nah, artinya apa? Neokolonialisme ini ditandai adanya campur tangan negara asing atau intervensi dalam kehidupan negara berkembang di berbagai bidang,
Sehingga negara berkembang ini tergantung atau bergantung pada pihak atau pemilik modal. Untuk sekarang, silahkan anak ibu semuanya berdiskusi berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi. Ibu beri waktunya 10 menit untuk berdiskusi. Nanti akan ditampilkan perwakilan dari kelompok masing-masing. Nah, bahannya sudah ibu kirim melalui WA group ya. LKPD-nya sudah ibu kirim melalui WA group ya. Udah. Oke, nah silahkan dimulai untuk berdiskusi. Diskusinya boleh di WA group ya, boleh di sini ya. Oke, dah. Bu, maaf tadi Bu, di luar tadi Bu. Oke, tidak apa-apa. Oke, dah. Sekarang silakan tampilkan hasil diskusinya. Kelompoknya kita mulai. Kelompok siapa yang mau? Silakan. Tanpa ibu tunjuk kelompok 1, 2, atau 3. Silakan. Siapa yang mau? Oh, Oke, kelompok Manda. Silakan Manda bacakan. permasalahan sosial akibat globalisasi. 1. Menurut gambar di atas, salah satu dampak negatif dari globalisasi yaitu dampaknya itu dapat merusak dan mencemarkan udara dan membuat udara jadi sangat kotor, lingkungan pun jadi kurang bersih dan mempengaruhi cuaca yang ada di lingkungan tersebut. Yang nomor 2, menurut gambar di atas, dampak positif globalisasi adalah globalisasi bisa membantu kita untuk mencari informasi baik melalui handphone ataupun melalui komputer dan laptop, memudahkan kita untuk berkomunikasi dan surat menyurat melalui elektronik. Yang nomor 3, suatu perilaku membeli barang dengan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Perilaku konsumtif dipengaruhi gaya hidup Western dan gaya hidup dan akibat persaingan antar produsen lokal dan produsen internasional dalam menawarkan produk disebut konsumerisme. Nomor 4, salah satu cara dampak globalisasi dari gambar di atas yaitu dengan cara 1. Menyaring budaya asing atau budaya barat masuk ke negara kita. 2. Memahami nilai-nilai dan agama kebangsaan dan Pancasila yang baik. 3. Mengikuti bimbingan orang tua dan guru. 4. Mengerjakan aktivitas yang positif. 5. Jika globalisasi sangat menjadi hal yang berdampak negatif, jika si pemakai tidak siap untuk memakai dan menerima globalisasi ini, sebagian besar dari golongan masyarakat yang belum siap menerima globalisasi ini adalah anak-anak remaja, seperti kita. Dari uraian tersebut, dampak negatif dari globalisasi yaitu jika Indonesia tidak pandai dan tidak siap menerima, maka akan hancurlah Indonesia karena pengaruhnya sangat besar yang bisa mempengaruhi anak bangsa. Nah, bagus ya dari kelompok Amanda. Dari jawabannya itu hampir benar semuanya. Bisa dikatakan sudah benar dari jawaban Amanda bahwasanya gambar pertama tentang ini, gambar pertama itu tentang apa? Cuaca yang dirusak karena adanya kayak gedung-gedung, kayak tambang gitu, Bu. Ya, itu pengaruhnya. Dirusaknya udah. Oke. Berikan aplaus dulu untuk kelompok Amanda. Itu dia. Dari gambar pertama LKPD kita lihat bahwasanya itu dampak negatif dari globalisasi itu salah satunya pencemaran lingkungan, lingkungannya apakah itu udara? Di sini udara ya, karena ada polusi asap dari sebuah pabrik, berdirinya pabrik-pabrik. Yang kedua itu penggunaan teknologi. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, teknologi ini tidak saja memberikan pengaruh yang negatif, tetapi juga positif. Positifnya salah satunya ini, dengan kita belajar kita menggunakan internet, dengan komputer, dengan HP, dengan gadget. Nah, kita mengetahui ini apa yang terjadi berkembang di negara lain, apa yang terjadi, kita mengetahuinya. Nah, yang ketiga itu disebut dia dengan konsumerisme, pola hidup konsumtif.
Perilaku membeli barang lebih mengutamakan keinginan daripada apa yang kita butuhkan. Nah, yang keempat ini anak pang. Nah, ini Ibu suka sekali dengan jawaban dari si kelompok Amanda tadi, bahwasanya salah satu cara yang kita gunakan yaitu kita mendekatkan diri dengan agama. Kalau kita mendekatkan diri lebih mendekatkan diri kepada agama, kepada Tuhan, kita tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik seperti ini. Kita tidak akan meniru. Nah, adapun budaya lain yang masuk ke negara kita harus kita saring, harus kita sesuaikan dengan budaya kita yang ketimuran. Nah, yang kelima ini Ibu suka sekali dengan jawaban dari kelompok Miranda tadi. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, minggu depan kita akan mempelajari akan membahas tentang apa upaya yang kita lakukan untuk menghindari atau mengantisipasi permasalahan yang terjadi. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Aziz untuk pimpin doanya. Semuanya siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jangan kemana-mana. Silahkan di rumah, makan makanan yang bergizi, pola hidup sehat agar kita terhindar dari segala penyakit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama-sama.